Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat. Di sini ada berbagai macam bilangan bulat. Di antaranya yang pertama bilangan caca, yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan asli. Ialah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan genap. Semua bilangan positif yang habis dibagi 2. Maksud dari habis dibagi 2 ini adalah ketika suatu bilangan dibagi dengan 2, maka hasilnya bukan berupa koma-komaan, tidak memuat bilangan yang ada koma-komaannya. Contoh seperti angka 5. Angka 5 ketika dibagi dengan 2, maka menghasilkan 2,5. Nah, koma di sini inilah yang tidak kita inginkan. Jadi maksud habis dibagi 2 itu tidak ada koma-komaannya. Berarti kalau angka 5 ini bukan termasuk bilangan genap. Contoh dari bilangan genap apa saja? Yaitu 2, karena 2 dibagi 2 ialah 1. Kemudian 4, 6 bagi 2, 3, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil kebalikannya dari bilangan genap. Maksud kebalikannya ialah angka-angkanya, contoh-contohnya. Kalau tadi kan bilangan genap, contohnya ialah 2, 4, 6, 8. Sementara kalau bilangan ganjil, contohnya ialah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 1 dan angka itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini memang ada beberapa yang mengatakan bahwa bilangan prima dimulai dari angka 1. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bilangan prima dimulai dari angka 2. Yang benar ialah bilangan prima dimulai dari angka 2. Walaupun angka 1 kenyataannya bisa habis dibagi 1 dan angka itu sendiri. Tapi dari referensi yang saya baca, lebih banyak yang mengatakan bahwa bilangan prima dimulai dari angka 2. Jadi kita menentukan sesuatu itu bukan berdasarkan pendapat sendiri, bukan. Tapi memang secara ilmiah. Kenapa angka 7 termasuk bilangan prima? Karena 7 dibagi 1 ialah 7. Dia bisa kan dibagi 1, hasilnya diri dia sendiri. Kemudian dan 7 ini bisa dibagi dengan 7 juga. Dibagi 7 hasilnya ialah 1. Maka dari itu 7 ini termasuk bilangan prima. Bilangan prima dengan bilangan ganjil ini berbeda. Tidak semua bilangan ganjil ialah bilangan prima. Kita lanjut sekarang ke buku paket. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 6. Nah, di sini sempat tadi dibahas sebelumnya tentang bilangan bulat. Di sini lebih membahas garis bilangan. Nah, bilangan bulat secara umumnya dia dibagi menjadi 3 macam. Yaitu ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Angkanya tidak serta-merta berhenti di angka 5 saja atau min 5, tidak. Ini seterusnya bisa. Tergantung dari soalnya. Dia mintanya sampai angka berapa. Jadi disesuaikan nulis angkanya dengan si soal. Kemudian, cara menggambar garis bilangan seperti biasa, dia melintang seperti sumbu X. Jadi mendatar bentuknya. Dan kalau di sebelah kiri itu adalah bilangan yang negatif, kelompok bilangan negatif, semakin ke kiri berarti semakin negatif.
min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, sampai seterusnya. Kemudian di tengah-tengahnya ialah 0, dan di sebelah kanannya ialah positif. Semakin ke kanan, maka semakin positif nilainya. Lanjut ke halaman 11. Nah, di bagian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bukan hanya di sini saja ya, di materi lainnya pun terdapat banyak contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri masing-masing dari contoh di sini dan penyelesaiannya. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke orang tua atau diskusi ke teman terkait contoh soal di sini. Atau boleh juga tanya langsung ke saya, Japri. Tapi sebelumnya memang harus benar-benar usaha sendiri dulu ya. Jangan baru baca sebentar, udah bilang nggak bisa. Yang namanya kebisaan itu ialah dari biasa. Bisa ala terbiasa. Nah, di contoh 1.3, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Oke, dibuat garis bilangannya. Kemudian diberi angka. Karena di sini mengandung angka 3 dan angka 4. Dan di sini ada kata mendapatkan lagi, berarti dari 3 sama 4 ini bertambah lagi. Jadi di sini kebanyakan angka atau bilangan yang positif. Pada garis bilangan ini tidak mesti harus sama. Misalkan di bilangan positifnya saya menulis sampai angka 8. Kemudian di negatifnya saya menulis angka min 2. Ya nggak mesti harus sama, boleh seperti ini. Tapi boleh juga sama, sampai angka 8 untuk positifnya, dan yang negatifnya sampai angka min 8. Nggak masalah, disesuaikan saja. Katanya tadi dia memiliki boneka 3. Awalnya nggak punya, berarti di 0 ya. Dia kan nggak punya boneka awalnya. Kemudian dia memiliki boneka. Memiliki di sini berarti menandakan bertambah lah ibarat kata. Nah, bertambah di sini kan berarti positif ya. Positif mengarahnya ke kanan. Semakin ke kanan semakin positif. Berarti tanda panahnya ke kanan. Dan berhenti tanda panahnya ialah di angka 3. Sesuaikan dengan soalnya. Kemudian, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Ada kata lagi di sini. Berarti diteruskan dari yang sebelumnya. Awalnya 3, kemudian bertambah 4. Nah, 4 di sini maksudnya 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga boneka yang dimiliki Mia sekarang ialah 7. Jadi menggambar garis bilangannya bisa versi yang saya contohkan di sini, atau boleh juga dengan versi yang di buku paket. Untuk contoh 1.4, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Awalnya dia memiliki 6 pasang sepatu.
dari nol ya, pasti dimulai dari tidak memiliki sepatu ya kan. Nggak mungkin tiba-tiba punya sepatu dari lahir, nggak mungkin. Awalnya nggak punya, kemudian dia mempunyai di sini berarti operasinya adalah tambah atau statusnya adalah positif. Positif berarti mengarahnya ke kanan. Karena dia memiliki 6, berarti 6 langkah kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Memberikan. Berarti keadaan sepatu Nia berkurang atau bertambah nih? Berkurang. Berarti awalnya lagi isi 6. Kemudian dia memberikan 2. Berarti karena berkurang, berarti kan negatif ya. Kalau negatif itu garis bilangannya di sebelah kiri. Semakin ke kiri berarti semakin negatif. Nah, di sini lompatnya yaitu 2 langkah karena memberikannya 2 pasang sepatu. 1, 2. Yang ditanya adalah berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Berarti awalnya 6, karena dikasihkan ke orang lain jadinya kurang. Kemudian dikurang berapa? 2. Hasilnya adalah 4. Atau kalau mulai dari garis bilangan bisa dilihat nih. Kan berapa pasang sepatu yang memiliki Nia ya? Berarti yang ini. Ini ada berapa nih jaraknya? 4 langkah. Berarti 4 pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang. Kemudian di contoh 1.5, seorang penyelam amatir. Nah, kata amatir di sini maksudnya dia baru mendalami suatu profesi tersebut. Gitu. Seorang penyelam amatir mula-mula berarti menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Di bawah, ada kata di bawah, berarti mainannya atas bawah ya. Cuma kan karena di sini garis bilangan temanya, tetap saja kita menggunakan yang mendatar seperti ini. Pada kalimat pertama tadi katanya menyelam. Menyelam itu berarti ke bawah. Di bawah permukaan laut. Ada kata di bawah permukaan laut. Berarti kata dasarnya di sini ialah permukaan laut. Nah, permukaan laut di sini kita asumsikan sebagai 0. Ini adalah permukaan laut. Karena katanya di bawah, berarti negatif. Jadi dari 0, dari permukaan laut terus ke bawah. Berarti mengarah ke sebelah kiri. Berapa langkah nih? 2 meter. Berarti jatuhnya di min 2. Kemudian, setelah dia menyelam di kedalaman 2 meter, ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Di sini ada kata hingga. Hingga berarti titik finishnya. Jadi hingga 5 meter berarti titik finishnya 5 meter. Bukan berarti dia menyelam sebanyak 5 meter lagi. Bukan. Di sini ada kata hingga. Kalau hingga berarti menunjukkan kata sampai finishnya. Berarti dari 0 ke arah kiri ya, jatuhnya di min 5. Berarti ketika dia meneruskan sebanyak segini nih. Berapa langkah nih? Ketika meneruskan 1, 2, 3.
Yang ditanya ialah berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut. Ada kata selisih. Selisih di sini menunjukkan pengurangan. Berarti kalau kita hitung secara hitungannya, awalnya kan tadi min 2, karena ditanya selisih berarti kurang. Kemudian dikurang berapa nih? Min 5. Nggak mungkin nulisnya seperti ini. Tidak boleh antara status dengan status ini bertemu, atau antara operasi ini bertemu, tidak boleh. Jadi kita gunakan tanda kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, tanda kurung di sini mengartikan operasi kali. Jadi statusnya ini dikalikan, min dikali min ialah positif. Jadi min 2 positif 5. Min 2 ditambah 5 adalah 3. Berarti selisihnya ialah 3. 3 apa? 3 meter. Sekarang kita masuk ke ayo kita berlatih 1.2 di halaman 20. Pada soal nomor 1, 692 ditambah 207 hasilnya lebih dekat dengan, di sini ada kata lebih dekat. Berarti yang ditanya di sini ialah bukan hasil tepatnya. Jadi beda kalau misalkan 692 ditambah 207 sama dengan. Nah, kalau ada simbol sama dengan, berarti tandanya yang diminta ialah hasil akhirnya yang benar-benar tepat, yang benar-benar sama. Tapi di sini tidak ada kan sama dengan, dia menggunakan kalimat atau kata. Hasilnya lebih dekat. Berarti di sini kita bulatkan. Jadi 692 dengan 207, ini ketika dibulatkan 692-nya menjadi 700 atau 600 nih kira-kira. Mana yang selisihnya lebih kecil atau lebih dekat? Kalau 690, selisih antara 700 dengan 692 ini adalah 8. Tapi kalau selisih antara 692 dengan 600 ini adalah 92. Mana yang lebih kecil? Yang 8. Berarti 692 kita bulatkan menjadi 700. Kemudian yang 207. 207 di sini kita bulatkan menjadi 300 atau 200. Kalau 300 dengan 207 kira-kira berapa nih selisihnya? Di sini 3, 93 ya. Dengan 200 dengan 207 sekarang kita kurangi, maka hasilnya adalah 7. Mana yang lebih kecil? Yang 7. Berarti kita bulatkan menjadi 200. Nah, sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut di nomor 2. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama tersusun dari keempat angka atau 4 digit dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Berarti
Angka mana nih yang paling besar antara 9, 2, 4, dan 5? Angka 9. Kemudian setelah 9 mana lagi nih yang terbesar? 5, kemudian 4, dan 2. Lanjut bilangan kedua sekarang. Bilangan kedua katanya disusun dari angka terkecil. Angka terkecil berarti kebalikannya dari bilangan pertama ya, yaitu 2, 4, 5, dan 9. Kemudian yang tanya adalah selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil ialah bilangan terbesar ialah bilangan pertama, bilangan terkecilnya ialah bilangan kedua. Berarti langsung aja nih kita kurangkan. 2 kurang 9 berapa hasilnya? Ini nggak bisa ya, pinjam angka di sebelahnya, jadinya 12. 12 kurang 9, 3. Langsung saja di sini 3, 8, di sini 0, 7. 7083. Berarti jawabannya ialah yang C. Kemudian yang bagian B nomor 1, Pak Abdul mempunyai hutang berarti ini diketahui ya karena soal cerita. Di sini hutang Pak Abdul 700.000. Kemudian karena anaknya Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Berarti sini utang Pak Abdul lagi. Saya singkat Pak Abdulnya jadi PA ya. Yang ditanya, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Karena di sini topiknya adalah hutang, berarti minus. Dan di sini tidak ada pembayaran hutang Pak Abdul. Jadi si utang Pak Abdul ini bukannya makin dikit tapi makin banyak. Berarti pada garis bilangan di sini kita menggunakan bilangan 0, pasti itu ya 0 ya. Kemudian bilangan negatif. Bilangan positifnya boleh dipakai, boleh tidak. Tapi dalam hal ini tidak dipakai bilangan positifnya. Dan pada hal ini, di sini nggak mungkin saya tulis 0, kemudian min 1, min 2, min 3, min 4, sampai min 700.000. Nggak mungkin. Karena terlalu banyak. Disesuaikan dengan kertasnya. Nah, jadi alternatifnya saya menggunakan kelipatan 100. Dan ribuannya tidak saya tulis, saya singkat saja. Tapi nanti harus dikasih keterangan di akhir. Jadi di sini maksudnya adalah min 100.000 min 200.000 sampai min 900. Ini saya belum tahu ya sampai berapa, tapi saya buat sampai min 900 dulu. Kemudian
Kita buat awalnya dari 0. Kemudian karena dia hutang berarti mengarahnya ke arah minus. Utangnya berapa ini? 700.000. Berarti langkahnya 700. Yaitu di sini. Kemudian Pak Abdul hutang lagi. Berarti dari yang tadi utangnya 700.000 di sini, kemudian hutang lagi sebesar 200.000, berarti langkahnya sebesar 200. 100, 200. Jangan lupa karena di sini tadi garis bilangannya tidak lengkap, jadi saya tambahkan keterangan di bawahnya dalam ribuan. Nah, ini jawaban untuk yang A. Karena yang diminta gambarlah pada garis bilangan. Kemudian yang B. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Awalnya min 700.000. Kemudian dia ngutang lagi, berarti minus lagi lambangnya. Minus 200.000. Sama dengan min 700 min 200, yaitu min 900.000. Nah, nggak mungkin ditulisnya min 900.000, kita pakai kalimat di sini. Jadi total hutang Pak Abdul ke Pak Boas sebesar 900.000. Di sini tidak semuanya akan saya bahas, hanya beberapa soal saja. Jadi untuk kegiatan 1.2 hanya sebatas 3 nomor saja. Lanjut lagi, masih di bilangan bulat. Sekarang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini bisa kalian pelajari sendiri, contoh-contohnya ada di contoh 1.8, 1.9, 1.10, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini tentang terkait contoh 1.11. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Nah, di sini ada keterangannya, setiap 1 jam turun 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00, awalnya itu 18.00 atau jam berapa nih? 18.00 itu sama dengan jam 6. Pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Oke, 24 finishnya ya. Berarti di sini kita lengkap 1 jam saja karena di keterangannya pun setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat. Berarti 1 jam setelah 18.00 ialah 19.00. Kemudian 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, dan 24.00. Nah, pada
18.00 ini 10 derajat Celcius. Kemudian 1 jam kemudian, katanya kan tadi turun ya, sebesar 2 derajat. Kalau turun berarti menandakan operasi pengurangan. Berarti 10 dikurang 2 derajat. Karena di sini juga sudah sama, satuannya itu sama-sama Celcius, ya udah nggak masalah. Nggak perlu dirubah lagi satuannya, langsung operasikan saja. 10 kurang 2, 8 derajat. Pada pukul 20 berarti dikurangi lagi 2 derajat. Itu jadinya 6 derajat. Di sini 4 derajat, 2 derajat, 0 derajat. Nah, 0 derajat dikurangi 2 derajat ialah min 2 derajat. Berarti pada pukul 24.00 suhunya ialah min 2 derajat Celcius. Nah, di sini pada halaman 24 ada sifat-sifat operasi perkalian. Di antaranya komutatif, itu A kali B sama dengan B kali A. Contoh di sini 5 dikali 2, ini hasilnya sama saja dengan 2 dikali 5. Kita berbicara hasil ya, hasilnya ini sama. Jadi nggak masalah mau nulisnya 5 kali 2 atau 2 kali 5, nggak masalah. Kemudian asosiatif yang kedua. Lihat di asosiatif di sini. Di sini operasinya sama semua. Kali semua. Dan antara satu dan yang lainnya di sini yang membedakan adalah tanda kurungnya. Kalau pada pertama tanda kurungnya ini di antara A dan B, dan yang kedua ini tanda kurungnya di antara B dengan C. Dan ini hasilnya sama saja. Misal 5 dikali 3 dikali 2. Nah, kita buktikan apakah ini sama nilainya dengan 5 dikali buka kurung 3 dikali 2. Kalau tanda kurung itu biasanya awal ya, dia duluan yang dikerjakan. 5 kali 3 ialah 15. Kemudian yang ini 3 kali 2 adalah 6. Nah, 15 kali 2 adalah 30. Apakah nilai 30 ini sama dengan 5 kali 6? 5 kali 6 berapa? 30. Terbukti ya bahwa sama. Kemudian yang ketiga adalah distributif. Awalnya di sini penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan. Tapi caranya sama saja. Jadi di sini yang di luar dikalikan dengan yang anggota-anggota di dalam. A dikali B berapa hasilnya? Kemudian A kali C berapa hasilnya? Yang pengurangan juga sama. Positif A dikali positif B berapa hasilnya? Kemudian positif A dikalikan negatif C berapa hasilnya? Oh ya, untuk yang distributif tadi ada beberapa yang saya lupa memberitahu. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, 5 dikali, saya menggunakan yang penjumlahan ya, 5 kali 2 ditambah 1. Kalau kita menggunakan distributif, berarti kan 5 dikali 2 ya, positif 5 dikalikan positif 2, hasilnya adalah positif kali positif, positif. 5 kali 2, 10. Kemudian positif 5 dikalikan positif 1 adalah positif 5. Di sini hasilnya berapa? Positif 15. Dengan kita mengerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Kalau kita mengerjakan dalam tanda kurung dulu berarti 2 tambah 1 dulu ya. Di sini 5 dikali 2 tambah 1 berapa? 3. 5 kali 3 berapa? 15. Terbukti sama ya. Lanjut di halaman 26 di tabel 1.5.
Di sini kalian dapat lihat mengenai perkalian dua bilangan bulat tak nol. Jadi statusnya ini dioperasikan. Di sini wajib kalian hafalkan. Dan menghafalnya pun mudah. Positif kali positif ialah positif, dan ini berlaku untuk pembagian juga, bukan hanya perkalian saja. Positif kali positif ialah positif. Positif dibagi positif ialah positif. Positif dikali negatif ialah negatif. Positif dibagi negatif ialah negatif. Negatif kali positif ialah negatif. Negatif dibagi positif ialah negatif. Negatif kali negatif ialah positif. Negatif dibagi negatif ialah positif. Jadi ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Contoh kalau misalkan min 5 dikalikan dengan 2. Nah, di sini statusnya dikalikan dan bilangannya pun juga dikalikan. Min, ini kan 5-nya min ya. Sementara 2-nya positif. Min kali positif ialah, mana nih min kali positif nih? Yang ini. Itu sih min. 5 kali 2 10. Berarti jawabannya untuk min 5 kali 2 adalah min 10. Di sini di halaman 29 tentang pembagian bilangan bulat. Silakan kalian pelajari, sudah ada penyelesaiannya di sini. Jadi banyak ya, tinggal males atau enggak aja, mau atau enggak. Nah, untuk di halaman 31 ini ada urutan operasi. Ini masuknya ke operasi hitung campuran. Karena operasi di sini melibatkan tambah, kurang, kali, bagi. Maksudnya adalah melibatkan lebih dari satu operasi yang berbeda. Yang pertama, urutan yang harus didahulukan ialah yang hitung bentuk yang di dalam tanda kurung. Maksudnya adalah operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Seperti di sini, contohnya 6 ditambah 2. Di sini ada operasi di dalam tanda kurung. Kemudian ada dua bilangan. Nah, ini harus diselesaikan dulu. Kalau misalkan ada bentuk seperti ini, 8 dikurang 2 dikali min 4. Min 4 di sini bukan termasuk bagian dari operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Walaupun di sini ada statusnya minus, tapi ini bukan. Kenapa bukan? Karena yang namanya operasi dalam tanda kurung minimal ada dua bilangan. Dan ada operasinya tentunya. Di sini memang ada, tapi tidak ada lebih dari satu bilangan, cuma memuat satu bilangan kan. Tandanya min di sini hanya bertindak sebagai status si 4-nya saja. Kemudian yang kedua, yang didahulukan ialah yang bentuk eksponen. Eksponen itu maksudnya adalah bilangan berpangkat, bilangan yang memuat pangkat. Seperti pada contoh 3 pangkat 2. Nah, ini harus diselesaikan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 berapa? Baru nanti dioperasikan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga ialah perkalian dan pembagian. Kalau misalkan dalam suatu soal terdapat operasi kali dan bagi, mana nih yang dikerjakan terlebih dahulu? Berarti yang cari yang sebelah kiri. Jadi cari yang paling sebelah kiri. Pada contoh 2, di sini ada pembagian dan perkalian. Karena di sini setara antara pembagian dan perkalian, jadi perkalian dan pembagian ini setara ya, ada di urutan ketiga. Maka kerjakan yang paling kiri. Yang paling kiri itu yang mana? Yang 48 dibagi 2. Ini kerjakan dulu, nanti hasilnya baru dikalikan dengan 3. Jadi tidak serta-merta harus pembagian dulu atau perkalian dulu, tidak. Lihat mana yang paling kiri. Kalau di sana terdapat operasi perkalian dan pembagian. Karena mereka berdua itu setara secara urutan. Kemudian urutan yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini juga setara nih. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam suatu soal, maka kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Mana nih?
Tapi kalau misalkan dalam soal tersebut hanya memuat penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau ada perkalian berarti perkalian dulu yang harus diselesaikan. Tapi kalau hanya memuat penjumlahan dan pengurangan, berarti lihat mana yang berada di sebelah kiri. Paling kiri. Lanjut berikutnya di ayo kita berlatih 1.3. Nomor 1. Semua mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu setiap 100 km ini menghabiskan 8,5 liter. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah, berarti dimulai dari angka 0. Jadi 0 km dari yang belum jalan mobilnya. Kemudian karena di sini diketahuinya setiap 100 km, berarti kita buat kelipatan 100 dari 0, kemudian di sini 100 km. ...200 km, 300 km, dan 400 km. Pada saat awal itu kan katanya udah penuh tuh bahan bakarnya, itu 45 liter. Saya singkat liter dengan L. Kemudian karena dia bergerak, berarti kan tadi katanya setiap 100 km menghabiskan 8,5 liter. Kata menghabiskan di sini berarti menunjukkan operasi kurang. Berarti awalnya 45 liter dikurangi 8,5 karena dari 0 ke 100 ini kelipatan 100. Jadi sudah kita setting sebelumnya. Ini kelipatan 100. Berarti 45 dikurangi 8,5 ialah 36,5 liter. Kemudian bergerak lagi 100 km, berarti dikurangi lagi dengan 8,5 liter sehingga menjadi 28 liter. Kemudian bergerak lagi sejauh 100 km sehingga dikurang 8,5 liter lagi menjadi 19,5 liter. Nah, targetnya di sini ialah 350 letaknya di sini nih. Tengah-tengah antara 300 dengan 400 km. Nah, karena di sini tengah-tengahnya persis, berarti kan kalau tadi setiap 100 km dikurangi 8,5. Berarti kalau setiap 50 dikuranginya jadi dari statement ini, dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap 50 km
menghabiskan ini 100 supaya menjadi 50, caranya 100 dibagi 2 ya kan. Ini juga sama, 8,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,25 liter. Berarti di sini 19,5 liter dikurangi dengan 4,25 liter sama dengan 15,25 liter. Berarti jawabannya ialah yang A. Kemudian lanjut lagi yang nomor 2. Wulan mengalihkan suatu bilangan 100. Ada kata suatu bilangan di sini. Kita asumsikan atau misalkan suatu bilangan sama dengan A. Di sini saya asumsikan dengan variabel. Jadi variabel itu artinya peubah. Dan penulisan variabel itu biasanya menggunakan huruf, bisa A, B, C, D, sampai Z, seterusnya. Kenapa dinamakan peubah? Kenapa dinamakan variabel? Karena tadi dia kan berupa huruf. Huruf itu kan tidak memiliki nilai, beda dengan angka atau bilangan. Huruf itu tidak memiliki nilai. Bahkan keseringannya kita harus mencari nilai dari suatu variabel tersebut. Karena nilainya belum tentu, belum pasti, maka dari itu dinamakan variabel. Karena peubah, belum tahu kita nilainya berapa. Jadi ini sebenarnya pelajaran, kalau variabel itu sebenarnya pelajaran aljabar. Cuma di sini kita menggunakan sedikit bagian dari aljabar, yaitu istilah variabel. Suatu bilangan sama dengan A. Kemudian kita lanjut ke statement kalimatnya. Wulan mengalihkan suatu bilangan tadi kita misalkan dengan A dikalikan dengan, nah kali di sini saya menggunakan simbol dot. Jadi macam-macam kali itu penulisannya bisa menggunakan dot itu titik, atau cross itu silang. Di sini saya menggunakan dot. A dikali dengan 100 katanya, dikalikan dengan 100 maka menghasilkan 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan, bilangan yang sama berarti maksudnya bilangan yang tadi, yaitu si A. Si A-nya itu dibagi dengan 100, maka bilangan yang dihasilkan adalah A bagi 100 ini berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Dari A kali 100 sama dengan 450, ini kita bisa menggunakan kaidah segitiga. Di mana ini bertindak sebagai panah bagi, kemudian yang di sini bertindak sebagai panah kali. Kita lihat sekarang, dari A dikali 100 sama dengan 450. Di sini ada tanda sama dengan, simbol sama dengan, anggaplah di sini adalah tembok. Jadi pemisah ya. Nah, di sebelah kiri sama dengan, ini dinamakan ruas kiri. Di sebelah kanannya sama dengan, ini dinamakan ruas kanan. Di antara ruas kiri dengan ruas kanan, mana nih yang terlihat simbol kali atau bagi? Di ruas kanan ada tidak simbol kali? Tidak ada. Terus simbol bagi ada tidak? Tidak ada juga. Kita
Kita lihat di ruas kiri. Di ruas kiri ada nggak simbol kali? Oh, ada. Yang ini kan simbol kali. Nah, sekarang kita cek. Di sebelah kiri kali ini apa? A atau 100? Yang A. Berarti di sini juga sama. Di sebelah kiri panah kali, yaitu kita tulis si A. Kemudian di sebelah kanan simbol kali yaitu 100. Sebelah kanan kali kan? Berarti di sini juga sama. Di sebelah kanan panah kali yaitu kita tulis 100. Sisanya kita tulis di tempat yang kosong, yaitu di atas. Mana nih yang belum tulis? Yang 450. Kita tulis. Nah, yang mau kita cari, kita arsir atau kita tutup pakai tangan. Misalkan di sini saya warnain saja deh, biar nggak kelihatan nih. Anggaplah ditutup pakai tangan ya. Berarti A sama dengan kan jadinya. Jadi A sama dengan. Jadi apa yang kita tutup, itulah yang kita tulis. Kalau 100 yang kita tutup berarti 100 sama dengan. Kalau di sini kan yang kita tutup adalah si A-nya. Berarti A sama dengan. Kenapa harus A yang ditutup? Karena tadi yang namanya variabel itu biasanya kita cari nilainya. Nah, kan kita mau mencari nilai A nih. Berarti kita tutup si nilai A tersebut. Kemudian yang terlihat di sini adalah bilangan 450 dengan bilangan 100. Antara kedua bilangan ini, panah yang memisahkan di antara keduanya yang mana? Panah bagi atau panah kali? Tinggal lihat aja nih tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara bilangan 450 dengan 100, panah mana? Panah bagi. Nah, kita sesuaikan nulisnya. Bagi kita saya gunakan simbol per. Kemudian di atasnya panah bagi ini apa? 450. Berarti di atas simbol per ini juga saya tulis 450. Kemudian dilihat di sini lagi. Di bawah panah bagi ini apa? Bilangan 100. Berarti di sini juga sama. Di bawah simbol per saya tulis 100. Sehingga didapatlah di sini bahwa A sama dengan 450 dibagi 100 ialah 4,5. Kemudian berarti A dibagi 100 ini sama dengan A-nya tadi berapa? 4,5. 4,5 dibagi 100. 4,5 dibagi 100 adalah 0,045. Inilah jawabannya, yang B. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 3. Diketahui di sini A per B sama dengan 50. Nah, dari diketahui di sini kita bisa ambil sesuatu bahwa A sama dengan, jangan lupa kita bisa gunakan kaidah segitiga. Di sini bertindak sebagai panah bagi, yang di sini bertindak sebagai panah kali. Dilihat, ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Di antara ruas kiri dan ruas kanan, mana yang terlihat simbol kali ataupun bagi? Yang kanan ada tidak? Tidak ada. Lihat kita yang ke kiri, ruas kiri. Ada ya simbol bagi, yaitu di sini menggunakan per. Kita lihat di sini, di atas simbol per yaitu A. Berarti di sini juga sama. Di atas panah bagi yaitu kita tulis A. Kemudian di bawah simbol per yaitu B. Di sini juga sama. Di bawah simbol bagi, di bawah
panah bagi, yaitu kita tulis B. Tapi di sini di bawah panah bagi ada 2 tempat nih. Ada kiri, ada kanan. Mana yang kita tulis? Terserah dimanapun kita nulis B-nya. Saya misalkan tulisnya di sebelah kanan. Sisanya kita tulis di tempat yang kosong, yaitu 50, belum ditulis. Nah, kemudian yang mau bisa kita cari di sini yang mana? Bisa A, bisa B ya. Tapi di sini saya misalkan saya ingin mencari yang A. Berarti yang A yang saya tutup. Sehingga dapat ditulis di sini bahwa A sama dengan, karena A yang saya tutup. A sama dengan apa nih? Ada 50, ada B. Antara 50 dengan B, panah yang memisahkan di antara keduanya panah mana nih? Panah kali. 50 dikali B. Kemudian yang ditanyakan adalah A per 2B. A bagi 2B. Nilai A-nya ialah 50 kali B ya. Kemudian dibagi atau per 2B. Antara 2 dengan B ini operasi kali. Jadi boleh tulisnya 2 kali B, boleh ditulisnya 2B. Kenapa boleh tidak ditulis simbol kalinya? Karena di sini mencampurkan antara variabel dengan angka, jadi nggak masalah nggak ditulis. Kecuali kalau sesama jenis, sesama angka 2 sama 2, ini nggak boleh nggak ditulis. Kalau maksudnya adalah 2 kali 2, ini nggak boleh seperti ini, tapi harus ditulis simbol kalinya. Boleh pakai dot, boleh pakai cross. Sebenarnya ada perbedaan antara simbol dot sama cross dari segi penggunaannya. Hanya saja bukan itu yang menjadi topik pembicaraan kita. Itu insya Allah akan dipelajari di jenjang SMA. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa macam-macam simbol kali itu ada berbagai macam, diantaranya dot dan cross. Kemudian kita operasikan di sini. Di sini sama B, berarti bisa kita coret. B bagi B ialah 1. Karena kalau kita asumsikan kayak misalkan 2 bagi 2 ialah 1. Jadi kalau dibagi ada bilangan atau variabel, dibagi dengan bilangan itu sendiri atau variabel itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Kemudian yang tersisa adalah 50 kali 1 dibagi 2 kali 1. Sehingga di sini dapatlah 25. Karena 50 kali 1 adalah 50, 2 kali 1 adalah 2, 50 bagi 2 ialah 25. Jawabannya ialah yang A. Untuk nomor 4, sekitar 6.000 eksemplar. Eksemplar di sini maksudnya adalah cetakan. Jadi sekitar 6.000 cetakan majalah terjual dalam minggu ini. Jadi dari kalimat pertama bisa kita ambil infonya, yaitu bahwa dalam 1 minggu ini bisa menghasilkan 6.000 cetakan majalah. Atau kita pakai istilah eksemplar saja. Kemudian di kalimat kedua, perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut adalah, di sini yang ditanya adalah dalam tahun, berarti maksudnya adalah 1 tahun. Kita harus tahu dulu nih,
1 tahun itu sama dengan berapa hari atau berapa bulan. Tapi karena kita di sini yang diketahui adalah minggu, berarti kita harus cari tahu 1 tahun itu sama dengan berapa minggu. 1 tahun ialah 52 minggu atau 52 pekan. Pekan sama minggu itu sama ya. Jadi maksudnya 1 minggu. Jadi 1 pekan sama 1 minggu itu sama. Tapi kalau hari minggu dengan hari pekan itu bukan. Beda itu. Beda maksud. Nah, karena 1 tahun sama dengan 52 minggu, yang ditanyanya adalah 1 tahun, berarti sama saja yang ditanya adalah 52 minggu itu terjual berapa? Atau dapat dicetak berapa majalah untuk bisa dijualkan. Berarti di sini (52 minggu dikali dengan 1 minggu berapa? 6.000 ya. 6.000 eksemplar majalah. Nah, 52 dikali 6.000 sama dengan 312.000. Ada tidak jawabannya? Tidak ada, tapi wajar tidak ada jawabannya karena yang ditanya di sini ialah berupa perkiraan. Ada kata perkiraan. Berarti yang mendekati dengan 312.000, yang mana yang mendekati? Yaitu yang D. Lanjut lagi di nomor 5. Di nomor 5 diketahui X sama dengan 8, kemudian Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24. Di opsi A. Pada opsi A, ini bertuliskan X sama dengan Y dikali Z. Di sini saya pakai simbol kalinya titik saja ya, biar membedakan antara kali, simbol kali dengan X. Kita masukkan sekarang. X-nya adalah 8, jadi dimasukkan dari yang diketahui. Y-nya 3, Z-nya 24. Apakah benar 24 dikali 3 hasilnya 8? Tidak, berarti opsi A salah. Karena yang ditanyanya adalah yang benar. Kemudian lanjut lagi yang X sama dengan Y per Z. Masukkan X-nya 8, Y-nya 3, Z-nya 24. Apakah benar 3 bagi 24 hasilnya 8? Tidak. Opsi C. X sama dengan Z per Y. X-nya 8, Z-nya 24, dan Y-nya adalah 3. Apakah benar 24 dibagi 3 hasilnya 8? Betul. Lanjut ya, kita
Buktikan lagi yang D, tanggung. Yaitu X sama dengan Z ditambah Y. X8, Z24 ditambah 3. Apakah benar 24 tambah 3 adalah 8? Bukan ya. 24 tambah 3 ialah 27. Berarti jawaban yang benar ialah yang C. Lanjut lagi, ada soal tambahan. Ini soal tambahannya bukan di buku paket. Tentukanlah hasil operasi dari Nah, di sini soalnya min 38 dikali min 7 ditambah 54 dibagi min 6. Kita lihat, jangan lupa dengan urutan operasi hitung campuran yang tadi sempat dibahas. Yang pertama ialah kita utamakan yang operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Ada tidak? Tidak ada. Di sini min 7 dengan min 6 bukan operasi ya, karena di sini dia hanya memuat satu bilangan masing-masing. Jadi min di sini ialah bertindak sebagai status dari bilangan tersebut. Lanjut berarti ke urutan yang kedua, yaitu tadi berupa bilangan berpangkat atau eksponen. Ada tidak bilangan berpangkat di sini? Tidak ada. Lanjut lagi ke urutan ketiga, yaitu perkalian dan pembagian. Ada tidak? Ada. Yaitu yang min 38 dikali min 7. Jangan lupa di sini 38-nya minus, 7-nya minus. Berarti statusnya juga dikalikan juga. Jangan lupa ya. Jadi bukan cuma bilangannya doang, tapi statusnya juga. Walaupun mereka positif, tetap dikalikan, dilibatkan juga. Min kali min ialah positif. Karena di sini paling awal bilangannya, maka tidak perlu ditulis lambang positifnya. Kecuali kalau dia di tengah atau di akhir. Nah, itu wajib ditulis. Dan kalau dia misalkan negatif hasilnya dan dia di bilangan pertama, termasuk bilangan pertama, maka wajib ditulis. Baik dia termasuk bilangan pertama, paling depan, tengah maupun di akhir. Karena di sini positif dan di bilangan pertama, maka tidak perlu ditulis. Langsung saja berarti 38 dikali 7 ialah 266. Kemudian yang sisanya ini ditulis lagi. Sebenarnya bisa langsung, cuma supaya lebih teliti dan hasilnya tepat. Jadi lebih baik step by step, langkah per langkah. Jadi cukup satu baris, cukup satu operasi saja yang dikerjakan. Selebihnya ditulis ulang. Kemudian ada operasi jumlah dan bagi. Berarti bagi dulu ya. Positif 54 dibagi negatif 6. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 54 dibagi 6 hasilnya 9. Berarti min 9. Sini tulis lagi 266. Nah, 266 dikurang 9 ialah 257.